Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, gimana kabarnya? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, udah mulai banyak tugasnya? Sudah Bu. Oke, belum ya? Nanti tunggu akhir semester biasanya. Baik teman-teman, hari ini Bu Nina dan Pak Wanda akan membahas mereview tugas teman-teman yang kemarin. Mungkin nggak semua karena jumlahnya banyak dan hari ini kami harus menyampaikan mengenai bauran promosi. Jadi Bu Nina bacakan dulu siapa-siapa yang Bu Nina konfirmasi dulu ya. Jadi konfirmasi dulu siapa-siapa yang belum mengumpulkan yang data yang belum mengumpulkan tugas di email yang kemarin sudah disampaikan Bu Nina. Saya cek dulu ya. Ada Lukman Hakim Huda sudah hadir. Yang di rombel 1 ya. Lukman Hakim Huda, Putri Febriani, Rizky Ade Nurrahman, Alfonsus Didi, udah itu aja. Kalau yang di rombel B itu yang belum ada di email itu ada Jati Amar, ada Yuyun Fitara, Kiki Wahyu Wicaksono, Juhada Sandi, Alda, Alif Mada, Febrean, Andika Nanda, Abdul Rafi, Ahmad Ali. Itu yang belum mengumpulkan. Ada yang tadi namanya sudah disebut tapi sebenarnya merasa sudah mengumpulkan tapi masih disebut namanya? Saya sudah mengumpulkan, Bu. Abdul Rafi, bentar ya Mas Rafi, saya cek dulu. Oh iya ya, sorry. Oke. Ada lagi yang tadi namanya disebut tapi merasa sudah mengumpulkan? Saya sudah. Oke, saya cek dulu ya. Oh. Mbak Putri itu rombel apa Mbak Putri? Rombel 401. Oke, ada lagi teman-teman? Sudah, sementara itu dulu. Oke. Jadi sama seperti di pertemuan perkuliahan sebelumnya, kalau teman-teman tidak mengumpulkan tugas 3 kali berturut-turut berarti silahkan dikumpulkan tahun depan gitu ya. Jadi mohon untuk kembali disiplin untuk mengumpulkan tugas-tugasnya dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik teman-teman, untuk menghemat waktu saya akan berikan waktu ke Pak Wanda untuk mereview. Jadi ini Bu Nina ngambil sampel ya. Jadi Bu Nina ngambil sampel dari tugas teman-teman yang pertama kemarin yaitu mengidentifikasi 4P, melakukan riset sederhana terhadap sebuah produk dan mengidentifikasi 4P-nya. Nah, sekarang saya persilahkan Pak Wanda untuk mereview. Mungkin nanti along the way Bu Nina bisa menambahkan gitu ya. Sudah bisa share screen Pak Wanda? Ya bisa, baik. Semoga saja bisa dilihat di layar. Recording in progress. Karya-karya mahasiswa yang dijadikan sampel untuk 4P ya. 4P itu adalah sebuah metode analisis yang dilakukan oleh Philip Kotler ya. Jadi ada sebuah analisis akan produk, kemudian harga, kemudian tempat itu yang dimaksud dengan tempat itu adalah saluran distribusi, terus kemudian ada promosi. Ada juga sebenarnya person, kemudian ada population, ada banyak sebenarnya, ada yang 6P, ada yang 4P gitu ya, tapi untuk S1 itu 4P saja, mengenal 4P saja sudah relevan ya sampai sekarang. Nah, dari 4P itu kemarin Bu Rahina memberikan apa ya istilahnya ya, sebuah
tugas untuk menganalisis. Nah, menganalisis ini kalau levelnya S1 seharusnya ya, itu datang ke lapangan, kemudian melihat secara langsung, mengunjungi pabriknya. Tapi karena tidak memungkinkan, akhirnya bisa dilakukan secara digital ya, melalui media online seperti internet, atau mungkin Anda bisa berkunjung ke supermarket untuk menentukan harga dan seterusnya. Nah, Bu Nina kemudian mengambil sampel, hanya sampel saja, bukan berarti yang lain salah. Ini hanya sampel, sampelnya juga diambil secara acak, jadi tidak diambil berdasarkan kriteria tertentu. Hanya saja tadi diambil secara acak. Oke, ini gitu ya. Pertama adalah Hello Panda. Nah, di Hello Panda, kalau Anda perhatikan, Mbak Angelin menuliskan beberapa kata yang tentu saja ini diambil dari data, mungkin dari websitenya atau dari blog-blog tertentu ya. Nah, terus kemudian Hello Panda dibuat di Jepang, terus kemudian baru masuk ke Indonesia. Ini datanya masih kurang ya. Sebenarnya kalau produk gitu, Anda bisa menambahkan produk-produk apa ini yang dibuat oleh varian-varian Hello Panda. Hello Panda kan nggak hanya mengeluarkan satu varian, misalkan ada varian kecil, varian besar, kemasan besar, kemasan yang saset, kemasan ekonomis dan seterusnya. Jadi itu harus detail. Jadi Anda ketika mencari itu nggak boleh varian produk hanya satu. Hello Panda, yang rasa apa ini? Ini rasanya rasa susu. Sudah itu tok, titik. Nggak boleh seperti itu karena Anda harus meriset secara mendalam ya. Terus kemudian tentang harga. Nah, ini kan sebenarnya produknya ini ya. Produknya ada yang Hello Panda kecil, Hello Panda cup, Hello Panda saset, Hello Panda dus. Pakai kertas box ya. Ini sebenarnya ada varian produk sebenarnya. Nah, terus dari varian produk itu dijabarkan ke varian harga. Nah, di varian harga itu biasanya yang digunakan adalah harga eceran terendah dan harga eceran tertinggi. Jadi ada HET. Gunanya untuk apa? Memahami price ini untuk melihat atau mengkomparasi dengan produk kompetitor. Nah, misalkan siapa tuh kompetitornya Hello Panda? Ya, Anda bisa mencari produk-produk lain gitu ya yang seperti Hello Panda yang kemudian dijadikan kompetitor. Nah, Anda berada di harga berapa? Kompetitor berada di harga berapa? Nah, itu nanti jadi komparasi yang digunakan untuk menentukan strategi periklanan. Kemudian di sini ada P yang berikutnya adalah place ya, place dulu, jangan promotion dulu. Nah, place ini sebenarnya jalur distribusi ya, saluran distribusi ya. Yang memang boleh sih Anda nulis online shop gitu ya, terus kemudian Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Tapi kalau Anda lihat di online shop itu semuanya adalah retailer. Ya, retailer itu reseller juga. Terus kemudian di situ juga ada convenience store, Indomaret, Alfamart, Carrefour dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kalau place itu dilihat dari jangkauannya. Anda kalau ini kan penjualnya ya. Ini penjualnya, Tokopedia, Indomaret itu kan penjualnya. Sebenarnya place itu jangkauannya. Jadi misalkan kalau di Indonesia jangkauannya distributor besarnya di mana saja. Nah, kalau distributornya sudah ada di kota itu, ya pastilah dia masuk Indomaret, pastilah dia masuk Alfamart, pasti dia masuk toko kelontong kecil-kecil gitu, pasti itu. Tapi dia harus tahu, benar nggak ini ada di Bali nggak? Benar nggak ini ada di Kalimantan atau ada di Papua? Nah, itu jangkauan itu yang harus di riset sama mahasiswa. Contoh ya, kalau Anda ke Bali, Anda lihat sepeda motor, di sana itu sepeda motor yang paling banyak itu Scoopy, milik Honda gitu ya. Yamaha hampir nggak laku di sana. Kenapa? Ya karena bisa jadi seleranya masyarakat ke situ. Nah, itulah place sehingga populasinya Honda Scoopy di sana itu dipush sedemikian rupa. Sementara Yamaha karena tahu nggak laku di sana, ngapain harus ngepush ke tempat yang nggak laku, buang-buang duit. Dia harus menjual ke tempat yang lebih laku seperti di Jawa Timur misalkan. Nah, seperti ini adalah strategi ya untuk menentukan place. Misalkan nih di Kalimantan, mobil-mobil seperti Avanza, mobil-mobil kecil itu jarang laku. Kenapa? Nggak kuat. Yang laku malah Terios, Ras kayak gitu. Mobil-mobil yang kaki-kakinya tinggi karena kondisi jalan dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini yang menentukan bahwa produk itu tidak dijual di semua tempat, tapi di tempat-tempat tertentu. Ya, terus kemudian promotion ya. Promotion yang akan kita bahas hari ini, promotion itu ada 5 paling tidak nantinya ya. Dan ini semuanya ini masih kalau buy one get one ini namanya sales promotion, hadiah jutaan rupiah ini sales promotion.
buy two get one, ini juga sales promotion. Jadi yang ditampilkan ini masih satu jenis dari 5 jenis promosi yang dilakukan oleh Hello Panda. Oke, itu miliknya Mbak Angelin ya. Berikutnya saya akan mencoba membuka lanjutannya milik Mas siapa ini ya? Sebentar, saya share lagi miliknya Mas Arzul. Nah, Mas Arzul mengambil Citato. Oh ya, terkait dengan layoutnya Mbak Angelin sama layoutnya Mas Arzul ini cukup baik ya, memahami tentang tata letak ya. Jadi nanti bisa meniru cara melayout yang baik ya. Produknya diekspos, kemudian diberikan efek di sini ya, efek serpihan kentangnya keluar, itu sangat baik sekali untuk untuk melayout sebuah tampilan ya. Hanya saja nanti saran, mungkin ini juga ke Bu Rahina juga, nanti sarannya tidak perlu dikasih NIM ya. Ini kan ada NIM-nya ya. Ini kelihatan kalau Anda itu mengerjakan tugas. Ini nggak bisa dijadikan portofolio kerja gini nih ya. Hapus saja tuh. Ini Arzul Mutakinnya boleh lah. Yang 244 ini dihapus saja lah. Ini kan di email sudah ada. Bu Rahina pasti paham itu nanti. Jadi nggak perlu pakai email, biar bisa Anda jadikan portofolio ya. Coba perhatikan produknya juga sama Citato, terus kemudian ada slogan Life is never flat di Indonesia mulai tahun 90 ya. Kemudian ada ini kalau ini packaging packagingnya, tapi sebenarnya Anda bisa, kalau di produk ini Anda bisa membuat si variannya apa saja gitu ya. Nah, penambahan di sini kan ada tulis nih, penambahan varian ya, variannya apa saja tuh ditulis di situ ya. Ada varian apa, tapi di sini jauh lebih lengkap daripada punyanya Mbak Angelin tadi, karena di sini sudah ada varian cita rasa timur dan sebagainya. Oh, ini produk variannya ya sudah ada di sini. Nah, berikutnya di situ ada kualitas dan testimoni. Oke, bisa ditambahkan karena ini juga data ya. Data itu penting untuk menambahkan hasil riset kita. Kemudian ada harga, di situ harganya ada yang kecil, ada yang standar, ada yang besar, dan ada yang super besar. Nah, ini ada rentangnya ya, harga eceran terendah dan harga eceran tertinggi. Nah, ini bagus sekali cara me-layout dan mempresentasikannya. Terus kemudian itu ada place ya, tempat distribusi. Tempat distribusi tadi seperti yang saya sampaikan, sebenarnya tempat distribusi itu adalah daerahnya ya, daerah mana ya. Ya mungkin Anda bisa, kalau Alfamart itu jangkauannya mana ya, Anda bisa tulis saja jangkauannya itu. Kan ada juga ya Alfamart yang tidak boleh di daerah-daerah tertentu, ada Alfamart, ada Indomart kan ada tuh. Kalau Anda ke Nusa Tenggara Timur itu ada beberapa daerah yang menolak adanya Alfamart atau Indomart. Kemudian dari promotion itu ada TVC, kemudian ada digital promotion, sosmed. Kemudian ada juga event, personal sales, kemudian ada sales promotion. Ini namanya sales promotion ya, bukan promotion strategi, tapi nanti sales promotion, karena semua itu namanya promotion strategi, ini kata umumnya. Kata khususnya ini adalah sales promotion. Nah, selesai. Ini punyanya Mas Arzul, sangat detail, sangat bagus layoutnya ya. Berikutnya mencoba untuk sharing yang ketiga, saya akan sharing 4 kali. Yang ketiga ini adalah miliknya Nailul ya. Nah, kalau lihat dari tampilan visualnya beda banget nih. Ini hanya menggunakan minimalis, menggunakan garis begitu saja ya. Terus kemudian di sini ada profil produk. Kemudian ada kurang detail ya. Ini hanya sedikit sekali. Anda bisa menambahkan. Dan ini juga kemasan yang relatif agak lama nih, harusnya bisa kemasan yang paling baru ya. Terus kemudian di sini ada harga juga sudah ada. Nah, varian dan harga, tata letaknya bagus, kecuali covernya tadi, covernya kurang bagus. Terus kemudian tempat di situ. Nah, misal nih ya, kalau Anda sudah tahu di situ ada PT Mayora. PT Mayora itu sudah punya saluran distribusi. Di mana tuh saluran distribusinya, kota mana saja yang bisa jadi distributor, itu sudah ada. Kemudian di sini promosinya ada TVC, iklan ya, advertising, terus kemudian ada iklan digital juga, kemudian ada
Ini iklan digital juga sebenarnya. Yang di bagian bawah, ini kalau ada challenge seperti ini disebut sebagai sales promotion. Oke, sudah cukup lengkap untuk yang punyanya Mas Nailul. Berikutnya terakhir adalah milik dari Mas siapa ini ya? Mas Fadli ya. Saya akan share screen juga. Share screen. Nah, yang berikutnya adalah dari Mas Fadli. Riset itu tidak ada yang namanya riset sederhana ya. Kalau Bu Rahina menyampaikan riset sederhana itu artinya riset yang kecil, riset yang ini, tapi nggak perlu Anda tulis riset sederhana gitu ya. Karena kalau ada riset sederhana, ada yang riset mewah gitu ya. Ada yang riset VIP, ada riset VVIP dan seterusnya ya. Cukup dicatatkan riset atau riset desain. Atau riset saja cukup riset, atau Anda langsung tulis saja analisis produk gitu ya. Itu akan jauh lebih ini ya, lebih representatif. Karena kalau Anda bilang riset itu adalah sebuah kegiatan yang secara terstruktur atau terorganisir untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, di sini Anda tidak memecahkan masalah, tapi di sini Anda menganalisis sebuah produk ya. Nah, kita lihat di situ desainnya masih tata letaknya masih bisa lebih bagus ya. Kalau Anda membuat intersection seperti ini atau cross section seperti ini, pastikan titiknya itu pas di tengah. Itu akan terlihat lebih bagus. Kalau nggak di tengah, hasilnya kurang bagus. Sebenarnya ini paling gampang nih, Anda buat kotak, Anda slash garis 2, terus Anda warnai berbeda, itu cepat sekali ya. Terus kemudian ketika membuat lingkaran dan seleksi kayak gini nih, jangan males ya. Kan sudah diajari seleksi ya. Seleksi toh satu-satu, kemudian ditata. Nah, kita lanjutkan. Kemudian di situ ada produk. Nah, tata letak Mas, ini masih acak banget nih. Siapa ini Mas, siapa tadi itu ya, Mas Fadli ya. Tata letak itu sebenarnya sederhana saja. Anda pakai modular grid, pakai garis-garis bantu untuk gridnya, biar mudah untuk dilihat. Terus kemudian space ya. Anda membuang banyak tempat di sini. Kalaupun mau jadi tempat white space atau tempat kosong, ini bisa Anda kasih yang lebih ringan ya, kosongin gitu. Nah, terus kemudian di sini ada tulisan kualitas dan kemasan kayak gini nih, nggak ada quality control ya. Sebuah desain itu wajib ada quality control, harus spasi nih. French fries 2000 tergolong standar makanan ringan. Terus kemudian nulis kalau bisa titik 2-nya itu lurus semua, nama produk, produsen, varian rasa ya. Latihan lagi Mas untuk yang namanya layout ya. Karena di sini Anda nggak memahami siapa yang harus diperbesar, siapa yang harus diperkecil, nggak paham nih. Bahkan nggak paham brief nih, nama filenya aja salah ya. Terus kemudian di situ ada harga. Harga itu sebisa mungkin dari yang rendah ke yang tinggi ya, jangan dibalik. Terus kemudian kita beranjak ke online, e-commerce. Oke, ini penjualan secara online ya. Nah, ini nulis kayak gini nih juga harus lebih bisa lebih bisa dilogis ya. Jadi nulisnya urutnya, barisnya, biar mudah dibaca. Kemudian untuk promosi, ambil adalah promosi digital, kemudian itu ada booth, ini namanya personal sales ya, kemudian ada iklan TV. Oke. Distribusi yang tadi yang disampaikan, pokoknya yang diekspos bukan tempat jualannya. Tempat jualan pastilah, terus kemudian di toko kelontong ya pastilah ada. Tapi pentingnya pertama, distribusinya menjangkau berapa kota dan sebagainya. Karena itu nanti kan budget iklanan, misalnya produk itu area pasarnya hanya di Jawa Tengah misalkan gitu ya. Meskipun sekarang sudah ada media online dan sebagainya, tapi menurut riset ternyata pasar utamanya adalah di Jawa Tengah. Nah, terus kemudian apakah perlu saya memasang billboard di Jakarta? Apakah saya perlu di Banten atau di Makassar, di Sulawesi?
Tentu saja tidak. Kenapa? Karena saya akan memasang di place tempat saya buat. Nah, itu alasannya kan ada. Seperti itu analisisnya. Silakan jika ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Silakan. Lanjut aja, Pak. Ya, oke. Ya, baik. Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Rahina tentang 4P secara umum ya. 4P ada produk, price, kemudian place, dan promotion. Nah, saat ini kita akan membahas yang terakhir karena kita desain periklanan. Kita akan membahas P yang terakhir yaitu promotion. Nah, saya akan share screen promotion, nanti akan dilanjutkan. Oh, sebelum ini Bu Rahina mungkin ada tambahan untuk yang lain-lain, yang teman-teman tadi? Apa dilanjut dulu aja Pak Wana? Oke, dilanjut ya. Baik, kita akan melanjutkan ke bauran promosi ya. Jadi 4P oleh Philip Kotler ini sudah ditulis sejak tahun lama ya, tahun 90-an. Nah, terus kemudian Philip Kotler itu ahli ekonomi, bukan ahli DKV. Tapi DKV waktu itu belum populer ya, istilah DKV itu populer itu di Indonesia baru sekitar tahun 92, 93, 94 itu baru populer tuh istilah DKV. Kalau di luar negeri sudah populer gitu ya. Namun demikian Pak Kotler ini masih menggunakan istilahnya bukan DKV, tapi bukan desain, tapi masih periklanan ya. Jadi dulu itu ada yang namanya periklanan atau advertising atau biro iklan ya, sampai di Indonesia itu namanya jadi reklame ya, reklame bahasa Belanda ya. Nah, terus kemudian si Kotler ini karena dia orang ekonomi, dia menilik dari sudut pandang ekonomi bahwa suatu produk itu akan terpengaruh oleh itu tadi 4P, yaitu produknya seperti apa, harganya berapa, dijual di mana. Terus kemudian tiba-tiba di era sekitar tahun 1890-an ya, 1880, 1980, itu mulailah dikenal yang namanya advertising. Advertising itu mengiklan. Dulu itu ada mesin cetak, terus kemudian ada mengiklan. Ada sebuah perusahaan coklat, ini kalau di sejarah itu ya, mereka mengiklan menggunakan iklan poster kayak gitu ya, iklan cetak yang disebarkan kayak flyer gitu, dan ternyata penjualannya melesat 300% atau 3 kali lipat. Akhirnya diekor atau diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain. Akhirnya trenlah budaya mengiklan atau disebut sebagai reklame. Nah, reklame ini akhirnya menjadi salah satu bagian kajian dari kegiatan ekonomi. Kalau Anda belajar ekonomi, reklame atau periklanan itu menjadi salah satu yang populer ya di bidang ekonomi ya. Karena apa? Saat ini itu tanpa melakukan kegiatan promosi, usaha untuk naik secara pesat itu hampir mustahil. Saya katakan hampir ya, karena bisa jadi dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi dia itu terkenal tanpa promosi secara teoritik ya, secara yang disampaikan ini nanti. Misalkan dulu itu ada orang tiba-tiba viral gitu ya. Nah, karena viral ini akhirnya produk-produk yang menyertainya jadi ikut viral. Padahal nggak pakai kampanye ya, nggak pakai promosi. Kayak Mak Icih dulu tiba-tiba viral tanpa promosi yang ada di iklan, di televisi atau mungkin brosur, tidak ada. Tapi ada strategi yang membuat dia itu menjadi viral. Nah, hal-hal semacam ini akhirnya dipelajari atau dilihat secara mendalam oleh Kotler. Kemudian Kotler itu akan menuliskan P-nya yang terakhir yaitu promosi. Nah, promosi ini akhirnya sama Kotler dibagi lagi. Pada saat itu menjadi 4 golongan besar, yaitu advertising. Secara khusus advertising ini disebut sebagai periklanan atau reklame. Kemudian adalah direct marketing atau direct sales atau pemasaran secara langsung. Kemudian ada sales promotion, ada promosi penjualan. Ada yang namanya public relation. Public relation hubungan terhadap konsumen. Nah, sebuah produk atau sebuah jasa apapun itu yang dipromosikan atau yang diiklankan itu biasanya memiliki satu jenis atau 2 jenis advertising. Jadi biasanya memiliki yang namanya advertising atau public relation. Kalau nggak punya public relation mungkin dia direct marketing. Kalau nggak direct marketing ya direct marketing sales promotion. Pasti itu. Makanya disebut sebagai baur.
membaur atau bauran atau banyak. Kalau bauran itu terdiri dari beberapa hal ya, makanya disebut sebagai bauran promosi. Nah, kalau saat ini bukunya Kotler yang terbaru itu sudah ada yang namanya digital advertising ya. Tapi dia sama Kotler dimasukkan ke kategori advertising. Tapi sama buku-buku lain, analis ekonomi lain itu tetap dibedakan. Nah, kita boleh membedakan, boleh tidak, karena itu sama-sama juga iklan ya, mau Anda letakkan di kertas, di koran, di Instagram, di YouTube, ya sama-sama saja itu namanya iklan advertising. Hanya saja medianya saja yang berbeda. Oke, saya lanjutkan. Nah, di rombel sebelah mungkin ya, rombel ini kan rombelnya dua ya, rombel desain periklanan yang kemis kemarin, gara-gara ada Mas Ilham yang bertanya kemarin, akhirnya saya jelaskan tentang siklus hidup sebuah produk ya. Nah, semoga saja kemarin masih ingat ya. Insya Allah, Pak. Nah, oke, bagus. Mas Ilham sudah ingat. Saya coba tanya yang kemarin hadir tapi apa itu namanya, masih ingat nggak ya? Siapa ya? Saya lupa. Oh, Mbak Kamelia. Saya kemarin ingat ada nama Kamelia. Ada Mbak Kamelia? Ada Pak. Ya, Mbak Kamelia kemarin hadir ya? Iya hadir Pak. Oh iya betul ya. Mbak Kamelia masih ingat siklus hidup produk ada berapa Mbak? Ada 4 kalau nggak salah. Oke. Kemarin dicontohkan pakai apa? Pakai apa? Dicontohkan pakai usaha apa kemarin? Oh, wait. Oh, Apa ya? enggak kue. Oh, itu yang sama Hana sama Nisa nggak sih Pak? Ah, Yang betul. usaha bakso. Sama Mbak Zainab sama Mbak Nisa ya kemarin ya. Mungkin yang belum karena saya nanti siang nggak bisa ngajar periklanan. Saya jelaskan sekarang ya. Yang sudah mendengarkan semakin. Pak Wanda, bukan Kenapa? Desain kemasan, bukan nanti siang ngajar desain kemasan. Ya nanti siang saya nggak bisa ngajar. Kemarin sudah saya jelaskan di desain kemasan yang rombel satunya. Jadi saya jelaskan sekilas di sini ya.